Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Januar Saleh dari KM 4607 akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi kelompok. Jadi, jika didefinisikan menurut Wood, kelompok adalah 3 atau lebih orang yang berinteraksi sekian lama, bergantung satu sama lain, dan mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di dalam sebuah kelompok, kalian juga harus berinteraksi. Kedua, saling tergantung. Ketiga, memiliki tujuan bersama dan memiliki aturan bersama. Terus ada juga yang namanya tim. Nah, tim adalah sebuah jenis kelompok khusus dicirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda dan saling melengkapi dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat. Nah, jadi apa sih perbedaan antara kelompok dan tim? Nah, tim terdiri dari orang-orang yang membawa sumber daya yang berbeda dan khusus untuk proyek bersama. Tim mengembangkan rasa ketergantungan dan rasa identitas yang lebih kuat dibandingkan standar kelompok kebanyakan. Nah, terdapat juga manfaat dari komunikasi kelompok itu sendiri. Nah, yang pertama, kalian jadi saling bertukar informasi. Kedua, menambah pengetahuan. Ketiga, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku. Keempat, mengembangkan kesehatan mental. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran kelompok. Nah, dalam komunikasi kelompok juga ada faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok itu sendiri. Yang pertama, ada yang namanya faktor situasional, dan yang kedua ada juga yang namanya faktor personal. Nah, faktor situasional itu apa aja sih? Pertama, ukuran. Kedua, kepemimpinan kelompok. Dan faktor personal. Dan untuk faktor personal, yang pertama, ada kebutuhan personal anggota kelompok. Dan kedua, peran anggota kelompok. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan dalam kelompok. Jadi, kepemimpinan dalam kelompok memiliki 2 fungsi utama, yaitu menjaga kesatuan kelompok dan mendorong produktivitas kelompok. Terus ada beberapa juga jenis kepemimpinan. Di antaranya ada otoriter, demokratis, dan laissez-faire yang artinya membiarkan. Ada juga beberapa kebutuhan personal anggota kelompok. Orang bergabung dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Kelompok membantu individu dalam memenuhi sejumlah sasaran, di antaranya bersosialisasi dan pertemanan, dukungan untuk pengembangan atau perubahan pribadi, pertumbuhan rohani, dan keuntungan ekonomi. Nah, dalam komunikasi kelompok terdapat juga yang namanya groupthink. Nah, apa itu groupthink? Groupthink didefinisikan oleh Irving Janis dalam bukunya yang berjudul The Victim of Groupthink. Groupthink adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melalui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Nah, groupthink itu terjadi ketika misalnya yang pertama antara anggota kelompok memiliki kemiripan yang sangat tinggi. Nah, kedua memiliki hubungan baik satu sama lain. Ketiga, gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat yang berlawanan. Dan yang keempat, tidak secara penuh. Dan yang keempat, tidak secara penuh mempertimbangkan solusi yang ada. Terus ada juga beberapa gejala dalam groupthink. Salah satunya ada penilaian berlebihan terhadap kelompok. Kedua, ketertutupan pikiran. Dan yang ketiga, tekanan untuk mencapai keseragaman. Nah, ada juga beberapa contoh kasus dari groupthink. Misalnya, pada pemilihan umum 1997, DPR dan MPR secara bulat dan satu suara dipimpin oleh Harmoko, Ketua MPR dan Golkar, memilih Soeharto untuk masa jabatan ke-7 kalinya.
Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari saya tentang apa itu komunikasi dalam kelompok. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.